Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan mulai belajar matematika. Materinya adalah bilangan bulat. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan bilangan bulat, kemudian membandingkan bilangan bulat, dan yang terakhir adalah mengurutkan bilangan bulat. Hari ini tolong pelajari materinya dengan baik, perhatikan, simak video pembelajarannya dengan baik dan seksama, kemudian nanti di akhir akan ada evaluasi dikerjakan dengan rapi dan teliti. Selamat belajar. Oke, nah, sudah siap belajar hari ini? Sebelum lebih jauh, Ibu akan meminta kalian untuk siapkan terlebih dahulu buku paket matematika dan buku tulisnya. Nah, pengertian bilangan bulat. Kalian sudah pernah mendengar apa sih bilangan bulat itu? Ada yang tahu? Ya, bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Ibu yakin kalian pasti tahu tanda positif itu tanda tambah. Kemudian tanda negatif itu dilambangkan dengan tanda kurang. Dibacanya seperti apa, Bu? Kalau misalnya bilangan positif 5, itu biasanya dibaca bilangan 5, cukup dengan bilangan 5. Tapi kalau bilangan bulat negatif 5, itu dilambangkan dengan tanda kurang, kemudian angka 5. Dibacanya adalah bilangan negatif 5. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar, Bu, kalau disebutnya min 5 bisa atau enggak? Bisa sebenarnya, tapi akan lebih baik jika kalian menyebutnya adalah bilangan negatif 5. Jadi begitu membedakannya ya, Nak ya, antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jika bilangan bulat positif, kata positifnya tidak usah disebutkan. Sementara bilangan bulat negatif, kata negatifnya silakan disebutkan. Seperti itu. Paham ya? Apa itu? Nah, tadi kita sudah belajar contoh-contoh bilangan bulat. Sekarang kita akan belajar bilangan bulat yang ada pada garis bilangan. Biasanya bilangan bulat itu dilambangkan atau ditempatkan pada garis bilangan. Tadi himpunan bilangan apa saja yang ada pada bilangan bulat? Bilangan 0, kemudian bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Kalian bisa lihat di sini contohnya enak ya. Lihat bilangan 0, 1. Kemudian yang kedua himpunan bilangan apa? Himpunan bilangan bulat positif. Ada di sebelah mana yang bilangan positif itu? Ada di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu merupakan kumpulan atau himpunan bilangan bulat positif. Kemudian Bu, apalagi? Tadi itu bilangan bulat terdiri dari himpunan bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Di sini contohnya yang mana, Bu? Sebelah kiri dari 0. Bilangan mana? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan negatif 9. Paham ya? Ingat, pada garis bilangan, titik patokan atau titik tumpu itu ada pada bilangan 0. Untuk bilangan bulat positif, posisinya pasti ada di sebelah kanan bilangan 0. Kemudian, untuk bilangan bulat negatif, posisinya pasti ada di sebelah kiri bilangan 0. Paham ya? Silakan kalian pelajari, simak, kemudian telaah baik-baik materi hari ini. Sambil diperhatikan ya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara membandingkan bilangan bulat. Di sini Ibu sudah berikan beberapa contoh bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ibu juga sudah memberikan kata kunci yang bisa kalian ingat untuk membandingkan bilangan bulat. Dengarkan,
pada bilangan bulat positif, semakin besar angkanya, maka semakin besar pula nilai bilangan bulat tersebut. Sedangkan pada bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilai bilangan bulat tersebut. Kebalikannya ya, Nak. Nah, di sini Ibu berikan beberapa contoh, kemudian Ibu juga berikan tanda lebih besar dan tanda lebih kecil. Di kelas-kelas sebelumnya kalian pasti sudah belajar, ya kan? Mana tanda lebih kecil dan tanda lebih besar. Kalau terbukanya ke sebelah kanan, itu berarti tandanya tanda lebih kecil. Kalau terbukanya ke sebelah kiri, itu berarti tandanya tanda lebih besar. Baik, perhatikan. Contoh pertama, 2 lebih kecil dari 4. Ini kedua-duanya adalah bilangan bulat positif. Sesuai dengan kata kunci yang tadi, Nak? Sesuai. Pada bilangan bulat positif, semakin besar angkanya, maka semakin besar pula nilai bilangan bulat tersebut. 2 lebih kecil dari 4. Iya? Ya, karena 4 sama 2 kan lebih besar 4 angkanya. Nilainya pun lebih besar 4. Paham? Oke, berikutnya. 8 lebih besar dari 6. Betul atau benar? Benar ya. 8 itu lebih besar daripada 6. Itu pada bilangan bulat positif. Kemudian pada bilangan bulat negatif. Semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilai bilangan bulat tersebut. Negatif 2 lebih besar dari negatif 4. Kebalikannya, ya. Semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilai bilangan bulat tersebut. Kemudian, negatif 8 lebih kecil dari negatif 6. Kok bisa, Bu? Negatif 8 lebih kecil dari negatif 6, terus negatif 2 lebih besar dari negatif 4? Ibaratnya atau umpamanya seperti ini, Nah. Ibu punya kue 10. Kalau kue Ibu berkurang 8, kue Ibu tinggal berapa? Tinggal 2. Sekarang, kalau kue Ibu berkurang 6, kue Ibu tinggal 4. Berarti berkurang 8 itu lebih kecil daripada berkurang 6. Berkurang 2 itu lebih besar daripada berkurang 4. Paham ya? Silakan dipahami kembali, disimak baik-baik videonya. Nanti kalau ada yang masih bingung, kalian bisa langsung tanyakan kepada Ibu. Baik, Nak. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian dari yang terbesar sampai terkecil. Di sini Ibu punya contoh soal, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, yuk kita mengurutkan bilangan dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Bilangan mana aja, Bu? Negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5. Bagaimana caranya? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Lihat, di sini bilangan bulat negatifnya sama bilangan bulat negatif berapa? Terakhir adalah negatif 12. Yang paling kecilnya adalah negatif 12. Kemudian bilangan bulat positifnya adalah sampai bilangan berapa? Sampai bilangan 5. Oke, sekarang supaya berimbang, kita buat garis bilangan dengan anggota garis bilangannya adalah negatif 1, negatif 2, sampai negatif 13. Supaya ada pembandingnya. Kemudian bilangan bulat positifnya kita buat, tadi kan positifnya paling besar bilangan 5. Kita buat saja sampai bilangan 10. Lihat di sini contohnya, ya kan? Di tengah adalah titik 0 atau bilangan 0. Itu adalah titik tumpu atau titik patokan. Kemudian sebelah kiri bilangan 0 adalah bilangan bulat negatif. Sebelah kanan bilangan 0 adalah bilangan bulat positif. Setelah sudah dibuat garis bilangannya, kalian tuliskan bilangan-bilangan bulatnya.
Sudah? Kalau sudah, sekarang kalian berikan tanda pada bilangan-bilangan yang tadi diperintahkan untuk diurutkan. Negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5. Kalian beri tanda dulu. Kalau sudah diberi tanda seperti contoh yang Ibu berikan, nah, sekarang kalau kita mau mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar, langkah yang harus kita lakukan adalah membaca bilangan tersebut atau membaca garis bilangan tersebut dari mana? Dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ingat, pada garis bilangan, semakin ke kiri maka nilainya semakin apa? Semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan nilainya maka akan semakin besar. Oke, sekarang sesuai contoh. Jika mengurutkan bilangan dari terkecil sampai terbesar, maka urutan bilangan dibaca dari kiri ke kanan. Sekarang sudah diberi tanda. Nah, kalian baca dari kiri ke kanan. Kalau yang terkecil berarti negatif 12, kemudian negatif 10, kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 2, 3, dan 5. Itu urutannya dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, sekarang bagaimana kalau sebaliknya, Bu? Kita mengurutkan bilangan tersebut dari bilangan yang terbesar sampai terkecil. Kalau tadi kita membacanya dari kiri ke kanan, sekarang kalau dari yang terbesar sampai yang terkecil, kita baca dari kanan ke kiri. Pada garis bilangan, semakin kiri bilangan tersebut, maka semakin kecil nilai bilangan tersebut. Oke, kita baca sama-sama. Urutan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah 5, 3, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 10, dan negatif 12. Itu adalah bilangan-bilangan yang tadi sudah kita beri tanda yang sesuai dengan perintah atau soal yang kita kerjakan. Paham ya, Nak? Kata kuncinya sudah Ibu tuliskan di situ, kalian bisa pahami lagi sambil dipelajari kembali. Ingat, semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Paham ya? Nah, alhamdulillah tadi kita sudah belajar pengertian bilangan bulat, kemudian contoh-contohnya apa saja, kemudian membandingkan, mengurutkan. Nah, sekarang kita sampai pada tahap evaluasi. Evaluasi itu apa, Bu? Evaluasi itu untuk mengukur sampai sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi hari ini. Jadi evaluasi hari ini adalah kalian mengerjakan latihan pada buku paket matematika halaman 17. Kalian bisa cek bukunya, kemudian ditulis di buku tulis. Semuanya pun dikerjakan. Nomor 1 sampai 3 cukup dikerjakan poin A dan B saja. Jadi kan di sini ada sampai F ya. Kalian cukup mengerjakan poin A dan B. Itu untuk nomor 1 sampai nomor 3. Berarti ada 6. Nah, untuk nomor 4, kalian kerjakan poin A sampai poin E. Paham ya? Kerjakan dengan hati-hati, rapi, dan teliti. Kalau masih ada yang belum paham, silakan langsung tanyakan ke ibu, boleh ke orang tua di rumah, enggak ya. Jangan sungkan untuk bertanya, malu bertanya sesat di jalan. Ibu harap apa-apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Cukup sekian, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ingat, batas pengumpulannya pukul 3 sore. Lebih cepat dikerjakan, lebih baik. Mudah-mudahan zuhur sudah selesai semua. Tapi kalau misalkan zuhur belum selesai, Ibu beri waktu sampai pukul 3. Ya.
Jangan suka menunda-nunda tugas. Nanti kalau ditunda-tunda males ya. Kalau ada pertanyaan langsung disampaikan. Jangan sungkan untuk bertanya. Terima kasih Ibu akhiri. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.